jadi minimarket Citra Senakin, sampelnya accidental sampling, kuesioner sebanyak 75 orang. Kemudian teknik pengolahan dan analisa data itu saya menggunakan analisa deskriptif dengan menggunakan teknik uji data berupa uji validitas dan uji reliabilitas, kemudian uji linear berganda dan koefisien deformasi, uji F dan uji T. Pada bab 4 ada hasil dan pembahasan. Hasil penelitian tanggapan responden iklan indikator itu masuk ke dalam kategori tinggi dan satu indikator masuk dalam kategori sangat tinggi. Ini dilihat berdasarkan dari skala data pada bab 3. Kemudian Citra Merek juga memiliki 4 indikator masuk dalam kategori tinggi dan satu indikator masuk ke dalam kategori sangat tinggi. Yang variabel minat beli juga ada 4 indikator masuk dalam kategori tinggi dan satu indikator masuk ke dalam kategori sangat tinggi. Kemudian uji validitasnya, semua item atau indikator sebanyak 15 itu dinyatakan valid. Kemudian uji reliabilitasnya, juga semua item indikator dikatakan reliabilitas karena memiliki nilai cons alpha besar dari 0,6. Uji linear bergandanya iklan Citra Merek berpengaruh terhadap minat beli karena memiliki nilai probabilitas besar dari 0,05. Uji determinasinya, iklan dan Citra Merek sangat mempengaruhi minat beli sebesar 0,06%, sedangkan 0,94% dipengaruhi oleh faktor lain. Uji F-nya, nilai uji F itu sebesar 0,8 10, besar dari 0,05. Kemudian uji T-nya, nilai uji T pada iklan itu 0,585, sedangkan nilai uji T pada Citra Merek itu ada 0,021. Jadi di sini saya menggunakan rumus DF 75 itu kuesioner dikurang dengan variabel independennya, kemudian dikurang dengan 1 sama dengan 72, maka R tabel yang saya gunakan itu 1,66 atau 0,166. Kemudian pada bab 5-nya kesimpulan dan saran. Kesimpulan, H1 berpengaruh signifikan, kemudian H2-nya berpengaruh signifikan juga, H3 berpengaruh signifikan. Kemudian sarannya, 1 itu perusahaan harus mampu mempertahankan minat beli konsumen minyak goreng di mall, misalnya dengan lebih menyesuaikan harga dengan produk yang dipasarkan. Jangan terlalu mahal agar tidak terlalu bersaing. Lebih giat lagi mempromosikan produknya, munculkan iklan yang bagus di mall, memberikan diskon kepada konsumen saat membeli minyak goreng di mall. Kedua, bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti dengan variabel-variabel lain di luar variabel yang telah diteliti ini agar memperoleh hasil yang bervariatif yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pembelian minyak goreng di PT Indofood Sukses Makmur. Itu sekian hasil presentasi saya. Waktu dan tempat saya kembalikan ke host atau moderator. Ya, baik, terima kasih Velagia. Baik, Bu Ais, mungkin Bu Aisyah terlebih dahulu ya, Bu. Boleh. Ya, silakan, Bu. Nanti dia Pak Jalpi lama, dia banyak tuh. Saya sih, ya, saya aja. Dia banyak nih. Ibu, mohon maaf Bu, boleh diganti dengan handphone kan? Soalnya speaker laptopnya kurang bagus. Nah, gimana tuh? Nunggu lagi lah nih. Nggak apa-apa Mbak, kalau masih bisa bersuara dan dosen penguji masih bisa mendengarkan, tidak ada masalah ya. Baik Bu, baik. Oke. Oke. Saya nih, nanti ya, pertama yang saya lihat, kamu tuh bersatu tuh terbelakang. Rasa belakang tuh apa? Ya? Latar belakang apa gitu. Nah, harus ditambah tuh nanti latar belakang perselingkuhan. Oh.
Belakang pacaran. Nah, latar belakang pacaran kau mah. Ya. Kemudian saya buka halaman 4243 nih. Ya. Ya, 43. Halaman 43. Ya. Ini rata-rata dapat P1 rata-rata 4,09% dan seterusnya. Maksudnya apa tuh? Dan dari mana sudah tiba-tiba muncul 4,09%, 4,08%, P1, P2, P3, apa tuh P1, P3? Yang Halaman tabel 42, tabel 42. 42. Ya. Habis kamu karakteristik, apa nih karakteristik kamu nih? Identitas responden kan? Udah itu, tiba langsung muncul angka itu. Ibu, saya langsung masuk pakai HP aja soalnya suaranya enggak jelas, Bu. Yang tidak jelas suara siapa? Suara ini soalnya speakernya agak gangguan. Kalau gitu yang satunya ya di live aja. Oke, Dah, Bu. Sudah, Bu, sudah. nah, ini tiba-tiba muncul rata-rata 4,09% segala sampai seterusnya nih. Dari mana datangnya? 0,4. Pada bab 4, Bu. Tabel 4 itu juga tuh, tiba-tiba muncul angka rata-rata itu. Pakai persen lagi tuh. Tunggu bentar, Bu. 9%. P1. P1 itu apa? Itu Apa? pertanyaan indikator pertama. Apa tuh? Indikator pertama. Tunggu bentar. P1, P3 kan? Iya. Nah, tiba-tiba rata-ratanya kamu ada tuh. Oh, yang ini. Itu saya dapat dari menghitung secara manual itu hasil jawaban dari responden yang dikalikan dengan kelas. Misalnya kan, misalnya pada pertanyaan sangat setuju itu memiliki bobot 5, kemudian dikalikan dengan jumlah jawaban responden. Jadi kelima indikator itu dijumlahkan kemudian dibagi dengan responden sebanyak 75 orang. Nah, Jadi terus dapat skill segini. persennya dari mana dapat persennya? Dari penjumlahan tadi, Bu. Iya, kau dapat persen itu dari mana? Penjumlahan itu penjumlahan apa? Penjumlahan dari jawaban responden. Kamu hitung rata-rata nggak nih di bab 3-nya? Di bab 3-nya kamu ada ngitung rata-rata nggak? Di bab 3. Analisis data, ada ke kamu ngitung rata-rata? Ada, Bu. Ada? Ada. Apa tuh? Apa tuh ngitung rata-rata tuh? Untuk ngitung rata-rata tuh ada nggak? Rumusnya apa?
Jumlah jawaban Kamu, responden. ya, ada jawaban skor ya. Jawaban yang untuk di kuesioner. Ya. Nah, tiba-tiba nih yang saya lihat langsung ada interval kelas. Skala interval. Nah, terus di bab 4-mu tiba-tiba ada rata-rata. Nah, dari rata-rata tadi yang muncul tuh rata-ratanya pakai persen lagi. Nah, emangnya kau ngitungnya gimana tuh ada persen tuh? Oh iya, ya. Mohon maaf Bu, saya salah. Tapi saya ngitungnya itu penjumlahan dari hasil jawaban responden, kemudian dibagikan dengan jumlah responden sebanyak 75 orang. Nah, terus dapat persennya kau nyomot dari mana? Nah, terus enggak ada hitungannya tiba-tiba muncul tuh. Kan? Cobalah kalau memang kau mau masukkan itu P1 tuh apa? Masukkanlah pakai tabel. Kena-kena sikit. Jangan tiba-tiba muncul kayak siluman ya benda tuh muncul langsung di situ. Enggak Biar tahu. ringkas aja, Bu. Ah, enggak kau jadi kau ditanya pun kau bingung kan? Kau enggak tahu dari mana dia tuh datangnya. Tiba-tiba muncul. Nah, lihat kamu lihat halaman 50. Nanti nih biar Pak Jalfi mau jelas-jelasnya nih. Saya Baik, cuma bingung ya nengok halaman 50 kau nih. saya dengarkan Jala Baisa dulu tuh. saya saya bingung ya nengok di halaman 50-nya nih. Coba. Coba kau baca tuh halaman 50 tuh. Yang uji T yang tuh. Yang Uji T, uji pengaruh pula tuh bukan parsial dibuat tabel tuh. Kau yang baca tuh. Ya, yang A-nya kamu baca. Dan nilai B-nya nih. Nah, coba kamu bacakan. nilai koefisiensi regresi X1 sebesar 0,571 menyatakan bahwa setiap kenaikan satu tingkat nilai X1 itu. Yang mana? Yang A-nya kan, Bu? Halaman 50. Ya, yang A, pengaruh iklan di bawah tabel uji T. Sama enggak nih yang dengan kau dengan yang saya nih? Jangan pula yang kau kirim beda dengan yang kau pegang. Di halaman 50 tuh akan pengaruh iklan X1 terhadap minat beli konsumen. Betul enggak? Sama enggak tuh? Hah? Oh, Bu, ada, Bu. Ada enggak? Ada. Coba. Pengaruh iklan X1 terhadap minat beli konsumen minyak goreng Bimoli Y berdasarkan tabel 416 di mana nilai T hitung untuk variabel X1 sebesar 0,585, nilai signifikannya yang diperoleh sebesar 0,585 besar dari 0,05 yang artinya mau diterima. Artinya? Oh, diterima. H1 diterima. Yang diterima apa? Iklan. Enggak, kan saya suruh kau baca nih tadi nih. Artinya ya apa tuh yang diterima tuh? Bukan saya nanya kau iklan. Tadi kau baca belum selesai. Diperoleh sebesar 0,585 lebih besar dari 0,05 yang artinya apa? H1 diterima atau iklan berpengaruh terhadap minat beli konsumen. Saya enggak itu. Dengan saya nih lain nih. Coba dulu. Baca dulu. Yang diterima apa? Ho, Bu. HO. H0? Diterima. Terus? Nilai T tabel dengan cons alfa 0,05 dan derajat bebas sebesar 75 dikurang 3 dikurang 1 sama dengan 71, maka diperoleh nilai T tabel 1,6.
Oleh karena itu, nilai T hitung untuk koefisien variabel kepercayaan merek sebesar Jadi 5,9. T hitung lebih besar dari T tabel nah tuh. Oh iya ya. Apa? Yo apa? Tapi kan biasanya di sini jadi 0,166, Bu. Apa yang jadi 0,166 nih? Nah, Untuk ininya, Bu, untuk hasilnya itu sebenarnya 585. Untuk hah? hasil uji T-nya karena akan menggunakan Nah, sertifikat. itu kan lewat tadi dah tuh. Sekarang yang kau baca di bawah nih. Kau lanjutkan tadi. Nilai T tabel 1,66 kau bilang tadi itu kan? Nah, Ah, lanjut. oleh karena itu, nilai hitung untuk koefisien variabel kepercayaan merek sebesar 549, lebih besar dari T tabel 1,166. Kamu lihat di tabel T tuh. 459 tuh dalam angka 459, 549, atau dia ada komanya, atau 0 koma. Nah, nah. 549. Nah, nah, ya, dah gitu ya. Kamu lanjutkan lagi tuh bacanya. Kau bilang lebih besar dari berapa tuh? 166. 1,66. Itu jadi 166. Lalu nol diterima. Kau bilang T tabel. Biasanya kalau signifikan dengan T itu dia akan searah. Kalau tolak ditolak, diterima diterima. Ini ngapa pula yang satu kau bilang lebih besar, yang satu lebih T tabelnya lebih besar, yang satu apa? Signifikannya nih ya, lebih besar. Kemudian kamu katakan hal nol diterima. Artinya variabel iklan berpengaruh positif. Sekarang saya tanya, hal nol itu apa maksudnya? Hanol itu iklan diterima. Bukan iklan diterima. Saya tanya arti hal nol itu apa? Hanol tidak terdapat pengaruh. Tidak terdapat pengaruh. Jadi kalau ini diterima, kalau hal nol diterima, dapat pengaruh apa enggak? Pengaruh, Bu. Tadi arti hal nol apa? Tidak dapat pengaruh, berarti tidak ada pengaruh. Nah, kalau hal nol diterima, yang ditolak apa? HA Nah, artinya apa? terdapat pengaruh. HA pengaruh kan? Lalu hal nol diterima, HA ditolak artinya? Apa benda tuh? Nah, kau Tidak ya, dengar nih ya. Kamu bilang nih berpengaruh positif nih iklan nih. Padahal hasilnya tadi yang diterima hal nol. Dan standar angkanya pun sesuai. Ya, karena signifikannya lebih besar ya. Nah, terus T tabelnya kata kamu lebih besar tuh salah tuh. Ya. Jadi kau ini nentukan ininya ini udah salah nih. Ya, yang A. Nah, terus yang B. Nah, yang A tuh kau ingat tuh, nentukan tuh. ya, Bu. Ya bu kau nih. Salah kau ngartikan sini salah lah artinya nih. Nah, yang B. B Di pengaruh ya X2. terdapat minat beli konsumen minyak goreng Bimolia berdasarkan tabel 416 di mana nilai hitung untuk variabel X2 sebesar 621. Nilai signifikannya yang diperoleh 621 lebih besar dari 0,05. Artinya apa? Lebih besar itu signifikannya itu kan? Besar dari 0,05. Saya tidak tahu hukum hitung itu. Pokoknya kalau saya yang kau katakan ini lebih besar ya lebih besar. Tapi interpretasi kamu jadi salah tuh. Nah, selanjutnya hitung T tabel.
Nilai, Ya. nilai T tabel dengan A 0,05 dan derajat bebas 75 dikurang dengan variabel dikurang 1 sama dengan 1, maka diperoleh nilai T tabel 1,66. Maka dihitung koefisien variabel kualitas produk sebesar 4,96. Sekarang saya tanya nih, ngapa pula muncul kualitas produk di situ? Salah. Kualitas produk nih. Terus 4,96. Dari mana tuh 4,96 tuh? Nah, Salah. Berarti salah itu kirim berarti. kalau nggak usah diuji lah, kok saya kirim. Jangan kita tangan. Apa pula kau bisa kirim salah-salah? Apa yang salah nih? Apa yang salah? Nah, kau bilang ini ada kualitas produk 4,96. Lebih besar dari T tabel. Yang benar lah kau nih. Cobalah kau lihat tuh di tabel tuh. Lebih besar lagi. Kamu katakan H0 diterima. Tapi kamu mengatakan karena H0 diterima, kamu H0 tidak berpengaruh kan? Tapi kamu katakan tuh lagi kedua berpengaruh positif. Mana? Bingung. Nanti Pak Jalfi lah tuh ngenahkan itu. Bingung saya nengok. Bisa. Lanjutlah, Bu. Balik. Betul lah tuh. Betul lah Ibu tuh. Lanjut ya. Balik bingung saya, diputar-putar. Salah kirim pula kata dia tadi. Kok salah kirim pasti tidak bisa diujikan. Harus kirim yang benar lah yang diujikan. Nah, tidak bisa kau ujian hari ini. Tundalah sampai batas pembetulkannya. Lalu uji F. Ya. Ya, Bu. Uji F. Apa sih uji F tuh bunyinya tuh? Lebih besar dari 0,05 dapat 810 tuh setnya tuh. Maka keputusan H0 diterima yang artinya iklan dan citra statistik berpengaruh. Mantap kau nih, semua kau kabar berpengaruh. Padahal hitungannya terbalik-balik gitu. Coba kau baca tuh lagi standarnya yang ada di halaman 31 tuh. Ya, kau genahkan ini. Dah, saya kira saya cukup lah tuh. Saya balikkan ke tambah pusing saya. Biarlah Pak Jalfi. Baik, terima kasih Bu Aisyah. Salah kirim nih, saya tidak tahu nih gimana ceritanya. Saya lanjutkan ke Pak Jalfi. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Ricola. Sebenarnya apa yang dikatakan oleh Bu Aisyah itu benar sebenarnya. Di mengenai uji T kamu itu, ya, saya juga tidak tahu ya mengenai hasil itu dapatnya dari mana. Sebenarnya harusnya paling tidak di lampiran itu ada. Ya, itu kan adalah kutipan saja. Gitu. Bukan kutip, artinya bahwa itu adalah hasil output dari kamu bilang kan pakai SPSS. Iya. Nah, tapi itu tuh tidak ada ya, tidak ada di sana. Kemudian itu salah satunya gitu ya. Jadi dasarnya itu jadi akhirnya seperti terkesan itu seperti apa tidak dihitung gitu ya. Jadi sebenarnya apa yang kata Bu Aisyah itu tadi benar, kalau seandainya signifikansinya itu adalah lebih besar daripada 0,05 yang kamu gunakan tadi itu sebagai sebagai level of signifikannya, maka hipotesis nolnya memang diterima. Betul, kamu menerima hipotesis nol, tapi bunyi hipotesisnya yang salah. Bunyi bunyi yang pernyataanmu itu yang salah
di dalam halaman 50 itu ya. Jadi harusnya itu adalah bahwa iklan itu tidak berpengaruh kalau seandainya hasilnya kayak begitu. Paham nggak maksudnya? Jadi kalau hipotesis nol itu kan adalah dengan hipotesis itu kan ada dua. Hipotesis nol dengan hipotesis 1. Yang sifatnya keduanya itu kan kontradiktif. Kontradiktif tahu? Tahu nggak kontradiktif? Kontra atau kontra? Tahu, Pak. Nah, kontra itu berarti kan apa? Berlawanan ke sejajar, sama-sama ke ataupun berlawanan? Berlawanan. Nah, berlawanan. Jadi kalau hipotesis nolnya bunyinya tidak ada pengaruh, maka alternatif lawannya. Nah, kan ya, lawannya berarti ada pengaruh. Paham ya? Nah, gitu. Jadi gampang. Cara menganalisis itu sebenarnya gampang. Nah, itu. Nah, hanya saja ini apa saya juga enggak tahu ya, tapi kenapa di dalam bab 3 Anda itu tidak ada uji klasik gitu ya. Uji statistik tuh, uji klasik, uji pendahuluan ya. Jadi biasa kita sebut dengan uji klasik atau uji pendahuluan. Ini penting ya. Nah, untuk menghindari hal-hal yang kurang meyakinkan gitu ya. Nah, dari hasil perhitungan statistik. Jadi apakah data itu yang kamu gunakan datanya normal, ya kan? Di uji klasik itu kan. Nah, apakah uji dia punya variabel antar variabel independennya itu sendiri itu adalah selalu saling berhubungan gitu ya, ataupun saling mempunyai pengaruh yang kita sebut dengan multicollinearity gitu ya. Nah, dan yang satunya lagi paling tidak 3 lah ya. Yang satunya lagi yaitu adalah tentang homogenitas data. Jadi, homogenitas data itu juga tidak diuji gitu ya. Harusnya ada. Nah, jadi nantinya begitu pas Anda nanti menggunakan model regresi linear berganda, misalkan datanya tidak normal, karena ada caranya. Ya. Nanti hasil ini akan berpengaruh terhadap hasil akhirmu. Nah, kan kamu kan tidak signifikan semuanya tadi sini nih, dua-duanya ya, yang kata Bu Aisyah tadi. Nah, itu nantinya itu akan dapat berpengaruh. Caranya yaitu adalah dengan cara kita uji dulu normalitas datanya dulu. Biasanya kalau seandainya data yang berhamburan, ya scatter plot-nya itu sendiri itu tidak tentu rudulah kata orang tuh ya. Nah, itu ya, di scatter plot-nya itu. Nah, itu kalau seandainya dia tidak berbentuk linear, itu berarti susah kita mau membuat satu kesimpulan yang sesuai, atau artinya bahwa kayaknya sepertinya kalau yang tidak beraturan itu kan berarti kan tidak ada pengaruh. Jadi kalau seandainya dengan menggunakan uji normalitas, jadi bentuknya nanti adalah seperti bentuk normal dia. Jadi dia mengikuti garis probabilitas plotnya. Jadi PP plot katanya ya. Jadi bisa menggunakan uji dengan menggunakan PP plot. PP plot itu nanti probabilitas ya, diplotkan pada garis garis diagonalnya di dalam dalam SPSS itu ya, itu ada. Dan nanti itu tinggal Anda klik di situ, nanti dia akan muncul gambarnya. Nah, kalau seandainya titik-titik data itu sendiri, kamu ada 75 data kan ya, ada titik-titik data itu sendiri, dia seandainya menyebar di luar dari garis PP plot yang di tengahnya, secara rata-rata itu yang diagonal itu, maka sudah pasti data kamu itu tidak normal dan tidak linear. Nah, itu dia. Padahal kamu ini kan menggunakan analisis regresi linear berganda. Berganda. Itu dia. Sebabnya itu ya. Kenapa kok jadi hasilnya itu dua-duanya itu sendiri tidak signifikan? Nah, itu. Jadi kamu tuh ada satu kurang ujinya. Nah, nanti kalau dalam uji normalitas, pertama diuji pasti tidak normal nih data kamu nih. Sudah pasti ya, saya sudah katakan tuh pasti tidak normal nih datanya.
Nah, itu caranya, itu nanti kan ada yang namanya uji outlier ya di dalam normalitas itu. Jadi data itu Anda bisa buang satu-satu ya, satu persatu yang agak sedikit ekstrim. Jadi di atas hilangkan satu, di bawah hilangkan satu. Ekstrim atas, ekstrim bawah itu dibuang satu-satu. Nanti bisa nampak ya. Yang kita gunakan itu untuk uji normalitasnya itu adalah data dari residual. Jadi ajar statistik pula saya ini. Jadi residual ya. Jadi residunya gitu, yang kita uji. Kalau dia ujinya, kalau kita menggunakan regresinya adalah regresi multiple. Nah, jadi nilai residualnya. Jadi kita lihat dia nanti data residualnya itu nanti apakah dia ekstrim ataukah tidak. Nah, kalau dia di atas 2,59 ya, tidak salah batasnya itu. Dan negatif 2,59 itu bisa dibuang datanya. Nah, karena dia dianggap outlier gitu ya. Jadi dia mengganggu, sangat mengganggu gitu. Nah, sehingga datanya itu menjadi tidak normal. Nah, itu bisa dibuang. Atau cara kedua adalah dengan menggunakan penambahan data. Itu dia. Nah, jadi sebenarnya sewaktu Anda nyusun skripsi ini, kalau Anda ketemu sebenarnya kayak begini itu Anda tuh harus bertanya kepada yang bisa. Termasuk dengan dosen Anda yang bisa memberikan pengarahan lah gitu ya. Dosen-dosen yang kamu anggap, misalkan statistik itu yang ngajar kan siapa? Misalkan Pak Randi kan, Pak Randi kan ngajar statistik gitu kan. Nah, Bu Windy ngajar statistik juga. Ditanya. Nah, jadi sehingga nanti bisa bisa terpecahkan lah permasalahanmu. Jadi kan agak sedikit aneh kan ya, kalau Anda mengangkat tentang citra merek dan iklan dan citra merek. Iklan dan citra merek itu pengaruhnya terhadap minat membeli. Padahal pada penelitian-penelitian yang kamu gunakan pada penelitian terdahulu itu signifikan berpengaruh ya kan ya, berpengaruh signifikan. Tapi begitu pas kamu kok tidak berpengaruh gitu ya, ada apa aja gitu ya, ada kasus ada hal yang apa yang membuat dia tidak signifikan. Nah, kalau seandainya persyaratan-persyaratan yang seperti saya katakan tadi, uji validitasnya udah oke, uji reliabilitasnya udah oke, kemudian uji klasiknya sudah oke, misalkan ya, tadi seperti saya katakan ada paling tidak tiga ya, yang saya katakan tadi, yaitu adalah normalitas, multikolinearitas, dan heteroskistisitas, itu sudah terpenuhi semua, ternyata memang tidak signifikan, memang demikianlah terjadinya. Berarti sebenarnya Anda kurang tepat memilih lokasi sebenarnya ya, lokasi yang representatif ya untuk masalah citra merek dan iklan ini. Jadi tidak tepat sebenarnya kamu teliti itu, bukannya variabelnya yang tidak tepat, mungkin adalah objek penelitiannya yang tidak tepat, yaitu adalah atau subjek penelitiannya yang tidak tepatnya. Kenapa kok milih Senakin? Apakah Senakin itu mempunyai volume penjualan? Senakin atau apa, Darin? Iya, Senakin. Nah, Senakin ya, di seluruh Kalbar ini sendiri yang paling terbanyak gitu ya, pembelinya itu ya. Iya. Apakah kalah Pontianak gitu ya daripada Senakin? Pembeli di Bimoli itu. Ya kan? Nah, itu saja salah. Variabelnya tidak salah. Ya, variabel kedua variabel itu tidak salah. Mungkin saja bisa salah Anda di dalam penentuan ataupun pemilihan daripada daerah penelitian Anda itu sendiri. Paham ya? Nah, itu. Jadi harus hati-hati, saya katakan tadi. Selain kita sudah bisa menentukan tadi uji-uji semuanya, sudah baik, sudah bagus gitu ya, tanpa ada kesalahan gitu ya. Nah, datanya juga normal gitu ya, berdasarkan persyaratan-persyaratan yang ada, multikonya tidak terjadi, datanya itu adalah homogen, ya kan, bukan heteros, ya, tapi homogen. Nah, itu berarti yang menjadi salahnya ini sendiri
Anda sedikit berbeda dari yang lain gitu ya. Nah, mungkin karena daerah yang Anda pilih itu sendiri ataupun subjek penelitian Anda, responden Anda itu yang tidak tepat gitu. Nah, paham? Ya, Pak. Bagaimana cara kamu menentukan itu 75 tuh? Yang dapat 75 itu caranya gimana? Dapat Yang 75 responden caranya bagaimana? 75 responden itu, Pak. Nah, cara mendapatkannya bagaimana waktu Anda Kan meneliti? pada latar belakang itu tidak ada data pengunjung, jadi saya menggunakan rumus dari Hair et al. Yang dia menyatakan bahwa nilai yang untuk itu kan 1 sampai 10, 5 sampai 10. Jadi di situ saya memilih angka 5 kemudian dikalikan dengan indikator yang Berapa? ada variabel penelitian. Bagaimana? Nah, indikator dikalikan dengan 3 variabelnya. Indikatornya berapa? Indikatornya itu ada 15. Kemudian variabelnya? Variabelnya ada 3. Jadi 3 kali 15 berapa? Iya, 3 kali 15 berapa? 45. Ya, kenapa 75? Saya kemarin ngalikannya 3 dikali 5. Hah? 3 dikalikan? 5. Kan nilai maksimum yang dinyatakan oleh Hair et al. Itu kan 5 sampai 10 observasi untuk setiap parameter yang diestimasi. Nah, jadi kan bukan 3. Bisa variabel, bisa indikator. Nah, itu. Jadi kalau dia indikatornya ada 15 dikalikan kamu ngambil berapa? Antara 5 dengan 10. Kamu ambil minimal nih berarti ya? Iya, saya mengambil 5. Nah, minimal 5 berarti ya. Berarti 5 kali 15 sama dengan 75 gitu. Iya kah? Enggak, Pak. Soalnya kan masing-masing ketiga variabel ini memiliki 5 indikator. Makanya saya memilih angka 5, jadi saya kalikan 3 dikali 5. 15. Kemudian? Dapat 75-nya? 5 kali 15. Nah, loh. Dari mana datang? Udah betul tadi udah dibilang tadi. Per indikator itu kan 5 sampai 10. Maksudnya 15 indikator itu dikalikan dengan nilai observasi minimum. Iya, makanya tadi 5 sampai dengan 10 kan? Kamu ini. Itu jangan tak ngerti. Lantas Bu Esa tadi tanya kenapa kok muncul persen-persen itu kan? Tahu. Persen itu dari mana? Tidak ada persen. Kalau rata-rata itu tidak ada persen. Kecuali kalau memang datanya memang data persen. Gitu. Nah, itu. Kalau data persen ya mungkin bisa. Ya. Tapi ini kan datanya bukan data persen kan? Bukan. Rata-ratanya rata-rata apa namanya itu? Nah, sekalian nguji lah, ini sekalian nguji. Rata-rata itu rata-rata apa namanya? Rata-rata itu kan banyak. Ada rata-rata hitung, ada rata-rata harmonis, ada rata-rata kelompok observasi, ada rata-rata tertimbang, weighted average, kan gitu ya. Nah, kemudian ada rata-rata ukur, gitu. Nah, ini rata-rata apa kamu gunakan nih? Hitung, Pak. Oh, rata-rata hitung. Jadi rata-rata hitung caranya gimana tuh? Saya tadi ada jual es tuh? Boleh lah tuh. Jual bakso ya. Oke, rata-rata apa kamu? Saya menjumlahkan dari hasil responden kemudian dibagi 75. Jumlah responden yang menjawab. Ya, yang menjawab alternatif jawaban kan.
Iya, Pak. Nah, itu dikalikan dengan masing-masing bobotnya kan. Iya. Itu bukannya kalau rata-rata hitung kan langsung nilainya bagi dengan N. Tapi ini kan enggak kan? Kalikan dulu kan? Iya. Nah, kalikan dulu baru bagi dengan jumlah responden kan? Iya. Nah, N-nya itu jumlah responden itu atau responden itu adalah bobot. Ya, yang tadi bobot itu ada pembobotan itu. Ini kan weighted-nya gitu ya. Weighted-nya kan bobot ya. Ada bobotnya kan? Iya, ada, Pak. Kalau bobot itu bukan rata-rata hitung namanya. Itu namanya rata-rata tertimbang yang kamu gunakan. Jadi jangan sampai jangan sampai Anda salah ya. Membedakan rata-rata ya. Kan selalu ya diajarkan ya. Alat potong itu kan banyak. Tahu alat potong? Alat potong tahu enggak? Apa, Pak? Alat potong itu apa saja yang kamu ketahui? Alat potong. Nah, apa aja yang kamu ketahui tentang alat potong? Gunting. Gunting, apa lagi? Masa enggak tahu alat potong apa saja? Kalau mau motong pohon pakai apa? Parang. Pakai parang. Apa lagi? Kalau mau motong pohon pakai geraji bisa nggak? Bisa. Bisa. Pakai chainsaw bisa nggak? Bisa. Kayak kapak bisa nggak? Bisa. Kemudian apalagi alat potong lainnya selain gunting, kapak, parang, gergaji, apalagi? Tuh. Pisau bisa pisau. Pisau alat potong nggak pisau? Potong kan? Potong apa? Potong sayur gitu nih ya? Enggak? Nah, potong daging, potong apa gitu ya. Banyak kan alat potongnya. Nah, kan tapi itu kan dilihat dari kegunaannya. Ya kan? Contohnya misalkan, kalau seandainya saya ini laki-laki nih, saya mau mencukur kumis saya pakai apa sih? Pakai alat cukur. Alat cukurnya apa? Alat potong kan? Iya. Apa itu? Ya pisau cukur gitu ya, pisau kan? Nah, pisau bisa. Pisau lah. Kira-kira cocok enggak kalau seandainya pakai misalkan chainsaw gitu ya. Gergaji mesin gitu ya. Nah, itu. Jadi dalam penggunaan sesuatu itu harus tepat. Alat itu harus tepat lah digunakan. Nah, seperti tadi kan kamu kan menggunakan alatnya kan adalah regresi linear berganda. Nah, untuk bisa dapat menggunakan alat regresi linear berganda itu ada syaratnya kan gitu kan? Nah, itu juga sama sebenarnya, tepat nggak tepatnya nanti ya kamu menggunakan alat itu. Nah, itu. Sama juga dengan rata-rata tadi ya. Walaupun sebenarnya kamu tidak menguji rata-rata gitu ya. Nah, tidak menggunakan pengujian rata-rata. Tapi paling tidak setidaknya kamu harus tahu ya. Jadi segala sesuatu itu ada fungsi gunanya gitu ya. Nah, kalau seandainya dia tidak terlalu, kalau misalkan antara pisau dengan kapak itu sebenarnya lebih efektif pisau, ya pisau yang digunakan gitu. Jangan gunakan kapak gitu ya, berlebihan. Kalau berlebihan. Baik. Nah, kemudian tadi ya saya minta tolong ditambahkan lah nanti ya di dalam bab 3-nya itu tentang uji klasik ya, sehingga nanti jangan sampai kita itu ya uji klasik tadi ya. Uji klasik tadi ya, jangan sampai nanti salah ataupun tidak memenuhi persyaratan itu ya, sehingga nanti kamu sebenarnya tidak tepat menggunakan regresi linear berganda. Nah, jadi ada statistik yang kita sebut dengan statistik parametrik dan non parametrik. Nah, kalau parametrik itu dia menggunakan itu tadi ya, syaratnya yaitu adalah menggunakan uji klasik. Tapi kalau seandainya ya ternyata dia tidak normal ya, maka Anda harus menggunakan alat statistiknya itu adalah untuk menguji itu ya. Yaitu untuk uji pengaruhnya tadi itu menggunakan statistiknya adalah statistik non parametrik. Jadi menggunakan non parametrik ya. Banyak tuh. Paham ya?
Ya. Nah, jangan paham di sini sehingga nanti jangan sampai yang salah. Kemudian tadi T pun itu pun salah gitu ya, dengan derajat kebebasannya pun salah. Kalau untuk uji T itu dia adalah N min K. Tidak boleh dikurangi satu lagi itu. Kalau kurang satu itu ada uji simultan, uji F. Yang di halaman 51 itu. 50, halaman 50. Seperti yang kata Bu Esa tadi. Nah, itu kan 75 kurangkan 3 kurangkan 1 ya, kamu ya? Derajat kebebasannya kan? Nah, DK-nya itu, degree of freedom-nya gitu ya. Nah, itu pun salah sebenarnya. Bukan dia itu dia, tapi dia adalah 75 N dikurangkan dengan K. Nah, itu sebenarnya saya bisa tahu itu berapa besar kamu punya kamu punya uji T-mu tuh, nilai uji T-nya tuh. Nah, coba kamu bagi ya, antara B-nya ataupun koefisiennya itu di halaman 50, coba lihat. Di halaman 50. Uji T ya, Pak? Ya, uji T tadi tuh, yang Bu Esa bilang tuh. Halaman 50. Ya. Nah, itu kan. Berapa dia punya standar errornya? 1,04. Nah, koefisiennya berapa? 571. 0, tuh. Bukannya 571 itu ada titiknya itu. 0,571. Maka tadi kamu jangan dituliskan itu 571, itu salah. Bisa. 571. Ya salah ya, pembaca dia bacanya di 571 dia. Harusnya kamu kasih kalau waktu pas dalam kalimat tuh kamu kasih 0, kan. Nah, 0,571 dibagi dengan 1,040 itu berapa? Hasilnya. 571 bagi dengan 1,074. Standar errornya 1,040. Berapa? 0,549. Nah, kan dapat T itu. Itu dia dapatnya nilai T itu. Jadi tidak bisa berbohong. Mahasiswa itu tidak bisa berbohong dengan kalau saatnya udah hasil statistik itu ya. Itu jelas tuh kalau T-nya misalkan Anda menggunakan 0,05 dengan data di atas 30, ya ibaratnya kita menggunakan distribusi Z atau misalkan dengan distribusi T lah. Nah, distribusi Z itu dia adalah angkanya 1,64. Ya, kalau di satu sisi, kalau dua sisi 1,96. Jadi 1,96 dari 0, berapa nih? 0,546 itu lebih kecil daripada 1,96 nilai tabelnya. Kalau kecil berarti kan dia H0-nya diterima, alternatifnya ditolak. Itu. Ya. Dan harus konsisten kamu. Jangan H0-nya diterima, kamu bilang hasilnya berpengaruh. Nah, salah tuh. Ya. Kalau H0-nya diterima itu berarti tidak berpengaruh. Demikian juga F-nya itu. F-nya itu berapa tuh? F-nya. F-nya berapa angkanya? Signifikansinya berapa? Yang F 0,81. 0,81. Nah, 840. 0,840 itu ya, 0,840 signifikansinya itu kan lebih besar dari 0,05. Kamu kan gunakan 0,05 kan? Iya. Nah, jadi lebih besar dari 0,05 berarti H0-nya itu diterima, alternatifnya ditolak. Nah, kalau F-nya ditolak, dia punya H0-nya diterima, H1-nya ditolak ataupun alternatifnya ditolak, berarti kedua variabel yang kamu gunakan di dalam penelitian kamu itu tidak berpengaruh ya secara simultan atau bersama-sama terhadap minat membeli.
Kan gitu. Cara mengartikan angka itu ya. Jadi jangan dibalik ya, kamu bilang tuh kedua variabel itu berpengaruh ya terhadap minat membeli. Salah. Kemudian kamu lihat lagi ya, biasa ada berhubungan dia. Berikutnya dengan koefisien determinannya. Ada enggak koefisien determinannya? Ada, Pak. Hah? Ada. Nah, di mana? Halaman berapa? Halaman berapa? 50 49. Hah? 50 berapa? 49. Halaman 49. Oh, dia. Oh, ini tidak ada uji koefisien determinan, Ibu. Jadi tidak lihat berapa besar kontribusi daripada ya iklan dan citra merek itu terhadap keputusan minat membeli. Biasanya kalau F-nya itu adalah tidak signifikan, maka biasanya dia punya koefisien determinannya itu adalah persentase pengaruhnya itu sendiri dari kedua variabel, yaitu adalah iklan dan citra merek itu sangat kecil pengaruhnya. Nah, jadi sebenarnya kamu harus melengkapi ya satu lagi, yaitu adalah koefisien determinan. Ada kok di bawah itu. Di mana? Halaman berapa? 40 berapa? 49. 49? 50. Di bawah berganda. Regresi. Ini F nih. Di atasnya lagi, Pak. Di atas uji F. Nah, uji F nomor halaman berapa? 49. Iya. Nah, R-nya berapa tuh? R square-nya? R-nya 0,76. Nah, ini pun salah juga nih. Dari tabel 4.15, koefisien determinan di atas menunjukkan bahwa koefisien determinan R2-nya itu adalah sebesar 0,06. 0,06 itu atau berapa persen? Oh iya. 0,6 atau 0 atau berapa tuh? 0,06 itu kalau dalam angka persennya itu berapa? Pusing bala. Tidak payah, sebenarnya tinggal bagi 100 ya. Kali 100 ya, kan gitu. Kali 100 berapa? 0,06 kalikan 100. Berapa sih? Dapatnya berapa? 6. 6, berarti kan 6%, bukannya 0,0. Bukannya 0,006 itu. Ya, kan? Benar? Iya. Jadi itu 0,06 itu sama juga dengan 6%. Tawa Bu Esa nih. Sabar Bu. Puasa hari ini Bu. 6% ya. Nah, jadi 6% itu bukan, tidak ada lagi yang dia lebih besar dari 0,05, salah tuh. Nah, artinya bahwa kalau dia adalah R-nya itu adalah 6%, ini kan ya, R kuadratnya itu ya, maka 6%-nya itu ya variabel kontribusi daripada pengaruh dari citra merek dan iklan itu hanya 6% saja pengaruhnya terhadap minat membeli. Besar atau kecil? 6%. Kecil. Nah, kecil kan? Makanya saya katakan tadi, selalu dia berhubungan kalau statistik.
antara uji satu dengan uji yang lainnya. Hanya untuk memastikannya saja besar atau kecil. Nah, dengan yang berikutnya, nah ini juga salah nih pernyataan kamu. Ada salah pernyataan ini lagi. Nah, yang itu adalah oleh iklan dan merek itu ya, yaitu adalah katanya ini apa nih katanya. Jadi dapat dikatakan bahwa 0,06%, bukan 0,06%, 6%. Ya kan ya, perubahan minat konsumen minyak goreng apa nih di Moli disebabkan oleh iklan dan citra merek, sedangkan 0,94% ya. Itu dapat dari mana lagi 0,94? Nilai untuk determinasi itu 0 sampai 1, makanya saya hitungnya Ya, gitu. itu kenapa ada persen? Kalau persen itu kan berarti 0, angka absolutnya. Kalau pakai 1 kamu ya, 0 sampai 1 itu. Kalau 0,94% itu sama juga dengan absolutnya ya. 0,0094. Itu absolutnya. Kalau mau pakai skala 0 sampai dengan 1. Kalau kamu menggunakan persen, ya itu betul 0,94%. Tapi betulkah angka 0,94% itu dari hasil koefisien determinan kamu itu? Betulkah? Salah. Dia kan harusnya 1 minus R kuadrat. Ya kan? 1 dikurangkan R kuadrat dikalikan dengan 100%. Ya kan? Nah, 1 dikurangkan R kuadratnya tadi berapa? 0,06 ya, sama yang R square tuh ya. Kamu lihat di atas itu yang tabel itu kan R square itu kan berarti R kuadrat namanya. Square itu kuadrat. Persegi. Kalau bahasa kita itu persegi. R square. Ya. Jadi 0,06 nih kan ya. Jadi 1 dikurangkan dengan 0,06. Berapa? 0,94. Tidak ada persennya itu. Berarti kalau pakai nilai absolut itu nggak pakai. Nah, kalau dia pakai nilai absolutnya 0,96, kalau pakai persen, tinggal Anda kali sama seperti tadi. 100. 0,06 itu Anda kalikan 100. Iya. Nah, ini 0,94 dikalikan 100 berapa? 0,94. Enggak pakai 0 lagi lah, kan kali. Oh iya. Berapa? 0,96 kali 100 berapa? Kok tinggal pindahkan komanya itu ke depan tuh. Yang 0, pindahkan ke depannya. Bukan kok pindah ke pindahkan banyak-banyak kok tambahnya lah ya. Jadi 94%. Ah, 94%. Pinter. Oleh faktor lainnya yang tidak diteliti, bayangkanlah. Yang tidak diteliti 96%. Yang diteliti itu hanya 6% ya pengaruhnya. Nah, itu. Jadi memahaminya itu satu-satu. Ya, kan ya? Nah, itu yang tadi saya katakan tadi, mungkin penyebabnya itu banyak sebenarnya. Nah, dari awal mungkin harus ada uji pendahuluan lah. Oke lah ya, itu sebenarnya udah dari alatnya mungkin nanti perlu ada perbaikan lah. Nah, kemudian ada satu lah ini ada sekedar pencerahan saja ya. Nah, kenapa kok penting untuk meneliti mengenai minat membeli ini? Jadi sebelum kita meneliti kan berarti kan kita harus mau menentukan nih, kenapa kok saya mau menentukan judulnya itu minat membeli. Apa pentingnya? Coba jawab. Apa pentingnya memilih minat beli itu, Pak? Iya. Di sini, silakan. Di sini kan variabelnya ada iklan dan citra merek. Jadi kan saya kan belum bicara tentang variabel ini. Ini kan tentang pertama kamu nulis tuh kan ya. Kenapa pentingnya itu kok bisa sampai kamu menggunakan judul itu ke citra merek gitu ya. Kemana nih ke minat membeli gitu. Sampai ke sana gitu ya. Pentingnya apa untuk meneliti itu?
untuk mengetahui tingkat minat beli konsumennya. Dia Pentingnya punya apa? perusahaan. Dia Nah, punya perusahaan di Moli, Pak. itulah pentingnya apa tuh minat membeli Bimoli ini gitu ya, Anda teliti. Belum lagi saya tanya lagi ya. Nah, sebenarnya di latar belakang itulah isinya, isi di latar belakang gitu ya. Nah, kemudian tanya, kenapa kok malah justru Anda memilih Indomaret gitu ya nih. Apakah Bimoli itu hanya dijual di Indomaret gitu ya. Nah, Tidak. belum sampai ke sana itu ya pertanyaannya gitu ya. Nah, jadi harusnya mahasiswa itu kalau mau nulis ya, kalau mau teliti lah. Jadi situ harusnya di awal itu harus kita tahu kenapa kok kalau kita mau meneliti tentang minyak goreng. Kemudian kenapa kok saya menggunakan judul tadi itu adalah tentang minat membeli. Kenapa? Kalau kamu ini ada kaitannya juga dengan judul kamu gitu ya. Kamu menggunakan apa nih? Studi kasus ya? Iya, Pak. Tahu nggak studi kasus itu bagaimana? Kenapa kok menggunakan kata-kata itu studi kasus? Sebagai objeknya, Pak. Hah? Yang masuk dalam yang Kasus diteliti. itu ada event tertentu ataupun ada kasus yang terjadi kah gitu ya tentang minyak goreng ini di mana nih di Indomaret. Kenapa kok menggunakan kata-kata itu studi kasus gitu? Karena Kenapa kan tidak aja menggunakan studi pada apa gitu ya? Studi pada Indomaret di Senakin gitu. Kenapa kok menggunakan kasus gitu ya? karena merupakan objek yang diteliti. Jadi, enggak, saya mau tanya, kenapa kok ada kasus gitu? Ada kata-kata kasus, tahu enggak kasus itu maknanya apa? Masalah. Nah, masalah ya. Ada satu kejadian, ya, satu kejadian tertentu yang membuat nih. Misalkan contohnya, misalkan ya, PT Garuda itu pada tahun 2019 itu laporan keuangannya itu tidak mau ditandatangani oleh Dewan Direksi, kan? Kenapa kok dia tidak mau ditandatangani oleh Dewan Direksi ataupun Dewan Komisaris ya, dan Dewan Komisaris dari perusahaan PT Garuda kan kasus itu, ya kan? Nah, kenapa kok tidak mau? Oh, ternyata laporan keuangannya itu sendiri salah. Bukan salah lagi, ada manipulasi. Jadi adanya seperti penyimpangan lah ataupun ketidakbenaran terhadap laporan keuangan. Kan gitu. Dan itu selalu di-blow up oleh media kan gitu ya. Sehingga jadi kasus kan gitu ya. Betul nggak? Pernah dengar nggak di situ? Nah, itu kasus, namanya studi kasus itu ya. Nah, kemudian kalau seandainya kamu meneliti tentang misalkan laporan keuangan perusahaan, misalkan tentang analisis rasio finansial kayak atau apa gitu ya. Itu bukan studi kasus namanya, itu studi empiris. Karena kejadian datanya itu adalah data tentang laporan keuangan di masa yang lalu gitu ya. Itu studi empiris. Nah, kalau seandainya tidak ada kasus, tidak ada empiris, ya kamu gunakan aja ya kasus, bukan kasus tapi adalah studi pada apa. Jadi jangan menggunakan kata-kata yang yang membuat itu gitu ya. Sekarang saya mau tanya kasusnya apa di sana gitu ya. Di Indomaret itu kasusnya apa? Dengar nggak kamu? Nggak ada sih kasusnya, Pak. Cuman tadi memang nggak ada. Kamu juga nggak ada nyinggung-nyinggung di latar belakang tentang kasus yang terjadi di Indomaret kan mengenai minyak goreng. Kan? Oke.
Kemudian dari hasil penelitian kamu itu sendiri, di kesimpulannya kan agak sedikit berbeda tuh yang dari yang dinyatakan seperti yang saya dijelaskan oleh Bu Aisyah, dijelaskan oleh saya, ya, ditanya oleh saya dan Bu Aisyah tadi, itu kan berbeda. Jadi kalau dalam hasil penelitian itu sendiri A, maka kesimpulannya harus A. Nah, tapi karena tadi berbeda, sebenarnya sih sama kamu, tapi karena hasilnya tadi kan sudah dikatakan berbeda kan, H0 itu bunyinya bukan itu dia. Itu nanti di kesimpulan juga harus disesuaikan apa yang menjadi hasil penelitianmu ya, atau analisismu. Saya pikir sudah begitu saja, Bu Dina. Silakan, Ola ya, Rikola. Nah, saya kembalikan lagi kepada Ibu Rikola. Tolong Baik, inilah diperhatikan, dicatat ya. Baik, terima kasih Pak Jalfi. Selanjutnya silakan Bu Dina. Oke. Pecah suara saya Pak ya? Ya. Apa lah ya? Nah, saya dengar kok, saya matikan nih. Kedengaran ngomong pun kedengaran. Biar enggak itu noise gitu lah. Velagia. Kenyang apa lapar hari ini? Kenyang kan? Kenyang. Kenyang sekali, banyak sekali masukan dari Pak Jalfi, Bu Aisyah, gitu ya. Jadi saya rasa semua masukan yang dikasih oleh Bu Aisyah sama Pak Jalfi tolong diperhatikan, diperbaiki, gitu ya. Jangan tergesa-gesa seperti kamu memaksa ingin cepat-cepat ujian, gitu ya Bu. Saya udah mau ujian, nah, ini tinggal diperbaiki lagi ya, dirapikan ya, dibenerin lagi mana yang kekurangannya. Sudah dicatat ya? Udah Bu. Terasa kayaknya saya nggak perlu banyak lagi tambahan, Mbak Ola. Ya, tinggal Pelagia semua dari latar belakang, metode penelitian, hasil. Jadi tolong diperhatikan ya, diperbaiki lagi secepatnya supaya bisa langsung minta ke dosen-dosen yang menguji ya. Cukup sekian Mbak Ola. Iya Bu. Terima kasih Bu Dina. Mungkin Velagia bisa live terlebih dahulu, nanti saya undang kembali karena tim penguji akan mendiskusikan hasil nilai sidang saudara. Boleh di live sekarang ya? Iya Bu, terima kasih Bu. Udah Pak. Mbak Aisyah. Oh Pak Zalfi udah. Jadi kita kasih apa dia nih? Bu Dina, makasih. Saya bilang dia ini udah dapat beda syukur. Nah, itulah. Karena memang agak lemah dia, Bu. Jauh. Jauh. Itulah ya, budak-budak tuh suka buru-buru nak kita Itulah, tuh. Saya tuh didesak-desak, saya bilang kalau kau belum tahu apa H0, kadang saya ujikan kau. Saya ancam-ancam budak-budak tu sampai kalau kau masih tak tahu apa itu H0 maka kau tak boleh maju. Geram, dia memang gitu, desak-desak kita. Kita risau, kita ACC. Detik-detik terakhir, Bu, koreksi punya saya nak ujian. Maka geram-geram tuh. Dan memang dia lemah sekali. Beda kok dengan Melati. Melati masih mending lah bisa jawab-jawab. Kalau dia memang saya enggak recommended lah. Alah, saya kasih 76 lah ya. Saya 75 lah ya. Sama lah 76. Jadi biar dia B lah dia kan. Kasih C kesian pula. Jadi saya 76. Pak Jalfi. Pak Jalfi 76 enggak? Ke 75 tadi tu. 76 ya. 76 enggak. Saya 78 tutup karena situ tuh. Tetap B dia. Jadi rata-rata 76 dah. Okey, dah ya? Dah. Bu Dina yang saya live ya.
Oke, Bu. Makasih, Bu ya. Sama. Ya Pak Jalfi, lip Oke, dulu. Bu. Thank you. Kita gini, Pak, piket lagi. Apa? Piket lagi. Apanya? Kita piket lagi dah tuh. PPKM. Bapak masih surat? Iya. Ada di grup tuh, Pak. Kita di lagi. Piket lagi. 2 orang ya boleh masuk. Nggak tahu. Coba lihat di grup. Dimasukkan. Acara batal kan? Acara batal. Baik, untuk hasilnya mungkin akan diumumkan oleh Ketua Penguji, yaitu Bu Dina Oktaviani SEMM. Silakan Ibu. Lagi ya. Ya, Bu. Saya tuh rasanya tuh apa ya, kamu tuh maju, aduh, sebenarnya belum layak sebenarnya kamu maju. Cuma kamu karena ngeyel, Bu, saya mau ujian, Bu, ya udahlah, saya bilang. Tapi nggak apa-apa. Ya. Posisi di mana sekarang? Apa, Bu? Posisi di mana? Di Pontianak apa di kampung? Di Pontianak, Bu. Pontianak. Iya, Bu. Bapak sudah berani tampil hari ini walaupun dengan banyak kekurangan ya. Semua tadi yang disampaikan oleh penguji tolong diperbaiki. Dan kamu harus banyak belajar lagi, gitu ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Hasil hari ini kita suruh ngulang ya Pak Jalpi. Iyalah. Ulang. Nah, mulai terserah dia lah besok ke mulai ujian keduanya mulai besok ke lusa ke atau seminggu lagi atau 2 minggu lagi terserah lah. Boleh kamu cari jadwal karena minggu ini kebetulan kita ada ujian terus. Silakan pilih. Jadi karena terlalu berat kalau kami meluluskan kamu. Karena nggak ada yang bisa dijawab. Salah pula. Ya, gitu ya Pelagia ya. Iya, Bu. Bener ya, mau ujian ulang ya? Boleh dilihat jadwalnya kan besok ada ujian kedua. Sabtu Minggu nih ada ujian nih. Ada ujian. Mulai besok boleh, lusa boleh, gitu kan? Ujian keduanya, ya kan? Tergantung siapnya kamu lah kan. Ujian keduanya kau Budina ada? Ya Budina. Betul. Apakah besok, lusa, minggu lagi kah? Ataupun 2 minggu lagi? Ya terserah lah. Siapnya kapan? Lagi ya. Tapi kuat mental deh nih Pak. Banyak-banyak yang belum menjawab apa karena meraung-raung. Dia tidak bergeming Pak. Dari pertama muncul datar, dia hebat ini. Luar biasa, emosinya stabil benar kan. Ada yang biasanya kan yang udah runtuh udah gugur, dia tak ada, stabil dia, luar biasa. Jadi kapan mau ujian ulang? Secepatnya. Secepatnya. Bu Ola, dia minta jadwalkan ulang. Enggak minta, Bu. Cuman kalau memang hasilnya enggak baik, mau diulang juga enggak apa-apa. Nanti saya konfirmasikan ke Kajur, Bu. Oke, siap ya. Oke, Pelagia ya. Dengan tadi kita diskusi antara penguji ya, Pak Jalpi, Bu Aisyah ya. Hari ini kamu kita nyatakan lulus, gitu ya. Nah, lulus bener kan ya Pak? Nggak ada ekspresi apa-apa. Aduh, dia mulai tanpa ekspresi, dinyatakan lulus tanpa ekspresi, datar ya gitu, luar biasa. Kau nak ulang ya kau nih?
Saya yang pas nengok khotbah, ya Allah. Pulang jalan ya. Maka saya bilang ujian keduanya tuh besok ke lusa ke. Dia tidak masih tenang nggak? Dia tanpa ekspresi apapun gitu tuh, bahasa saya nggak beban nengok dia gitu. Aduh. Terima Jadi, kasih banyak. itu aja. Jadi Belajar yang banyak ya, Pelagia. Kamu harus banyak belajar. Jangan hanya selesai skripsi selesai. Jangan nak kawin kalian ya. Enggak bu. Tidak apa-apa, kamu mau kawin tidak apa-apa. Kamu udah jadi enggak pula, tidak mau kawin. Enggak mau bu. Belum bu. Kalau mau tolong banyak belajar, kamu tentu ke depan pasti akan banyak berhadapan dengan hal-hal yang jauh lebih dari hari ini, gitu ya. Jadi harus siapkan mental, siapkan diri, kuasai belajar, jangan berhenti belajar, gitu ya. Sukses terus ya. Pak Jarvi, silakan ada yang mau tambahkan? Baik. Terima kasih pada Bu Dina, Bu Rikola. Ini ada ujian yang paling kecil saja sebenarnya dari ujian-ujian yang akan datang, dan tidak hanya sekali aja ujiannya. Ada yang kedua, ada yang ketiga, ada yang keempat, kelima, dan seterusnya lah. Dalam hidup ini tidak ada yang namanya tidak ada ujian, gitu ya. Kecuali orang gila merasa bahwa tidak ada ujian bagi dia. Gitu. Betul tidak bagi dia? Nah itu. Jadi kalau kita sebagai manusia normal selalu ya kita selalu ada ujian. Selalu diuji lah. Untuk itu kamu harus selalu siap, gitu ya. Jangan sampai Anda dicap kurang berbobot, misalkan ya, atau kurang memiliki tingkat keilmuan yang yang dangkal, gitu ya. Nah, jadi akhirnya juga akan berpengaruh kepada dirimu dan lembaga ini, gitu ya. Nah, jadi biasanya ada beberapa yang mengatakan bahwa kira-kira masuk UPB bagaimana? Wah, enggak masuk UPB, terlalu bagaimana? Nah, itu ya. Jadi jangan sampai hal itu bisa terungkap ataupun terucap lah, gitu ya. Jadi kalau bisa masuk UPB itu keren, ya kan? Keren artinya apa? Bahwa masuk UPB itu bergengsi lah, gitu ya. Jadi artinya bahwa alumninya hebat-hebat, gitu ya. Nah, dan alumninya itu bagus-bagus juga. Nah, jadi itu yang perlu Anda siapkan diri Anda, ya. Kemudian saya ucapkan selamat, ya, karena pada hari ini Anda sudah berhak untuk menyandang gelar lah, walaupun sebenarnya belum di yudisium, gitu ya. Dengan sarjana manajemen, gitu ya. Tapi perlu ada perbaikan sana dan secepatnya, gitu ya, untuk diperbaiki. Kemudian ucapkan juga salam saya dari kami, ya, dari Fakultas Ekonomi, khususnya dari manajemen, kepada orang tua Anda. Selamat ya, atas Anda juga telah mendapatkan gelar sarjana ini. Kemudian kalau menjaga baik UPB dan jangan sampai nantinya malah justru Anda merusak nama baik UPB, ya, secara keseluruhan, dan jaga terus hubungan silaturahim, hubungan dengan Fakultas Ekonomi khususnya, gitu ya, di manajemen dan UPB pada umumnya. Bantulah semampumu kalau seandainya memang perlu ada bantuan dari adik-adikmu dan lain sebagainya, walaupun hanya sekedar pemikiranmu saja, gitu ya, tanpa materi. Gitu ya. Nah, itu juga sudah baik. Gitu. Nah, baiklah, jadi itu yang perlu saya sampaikan, ya. Jangan sampai berhenti belajar itu, jangan sampai berhenti, gitu ya. Sampai ke orang tuh sampai ke liang lahat lah. Kalau kamu berhenti belajar berarti kamu mati. Gitu. Ya. Nah, baiklah kalau gitu saya kembalikan ke Bu Ola. Atau mungkin ada dari kamu sendiri, kira-kira mau ngomong apa? Silakan. Pelagia. Saya Pak. Ya, silakan. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dina yang selalu membimbing saya meskipun banyak kesalahan,
dan terima kasih segala masukannya. Terima kasih juga Bapak Sekretariat. Soalnya meskipun sidang saya ini kurang baik karena banyak yang belum bisa, tapi Ibu sama Bapak sudah mau meluruskan saya. Terima kasih banyak Pak, Bu. Bola, mana ke bola? Ya. Silakan bola. Hilang. Saya udah cukup lah. Dosen-dosen senior saja lah yang memberikan nasihat, saya ikut aja. Silakan tutup bola. Tutup aja kali ya? Ya, tutup. Baik, selamat Pelagia atas kelulusannya. Semoga ilmu-ilmu yang kamu dapatkan dari semester 1 sampai semester akhir bermanfaat untuk saudari ke depan. Saya tutup sidang skripsi online pada hari ini atas nama Pelagia Lianti dengan NIM 171041. Kita akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh di-live ya? Iya, Bu. Oke, terima kasih bola. Pak. Tolong di rumah Pak Aji loh, Pak. Disuruh jadi host. Apa? Hah? Disuruh jadi host besok. Itu apa? MOU PJJ. Oh iya. Dengan Santi Buana kok. Iya. Ya, Pak. Oke. Bapak. Yo, Assalamualaikum. Salam.